Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami kelompok satu mata kuliah Bahan Pakan dan Nutrisi Ternak Dasar Program Studi Peternakan Kampus Pangandaran Universitas Pajajaran yang beranggotakan Kang Hisyam Maulana dengan NPM 200610240015. Selanjutnya, Kang Muhammad Akbar Sidik dengan NPM 200610240023 dan saya Siti Syania Halisa dengan NPM 200610240030. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai beberapa bahan pakan, yaitu diantaranya biji gamal, pucuk tebu, kulit kopi, dan Hay African Stargrass. Biji gamal berasal dari tanaman Gliricidia sepium yang dikenal luas sebagai tanaman multiguna terutama di wilayah tropis. Dalam peternakan, biji gamal termasuk dalam kelas pakan 2 yang berarti dapat digunakan sebagai sumber pakan tambahan dengan kandungan nutrisi tertentu. Adapun kandungan nutrisinya adalah sebagai berikut. Kadar air sebanyak 52,53%, abu sebanyak 0,95%, protein kasar sebanyak 3,8%, lemak kasar sebanyak 0,67%, serat kasar sebanyak 5,94%. Namun, biji gamal juga mengandung senyawa antinutrisi, yaitu tanin, asam sianida, dan coumarin. Senyawa-senyawa ini dapat berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, sehingga perlu pengelolaan yang tepat, seperti pengeringan untuk mengurangi efek negatifnya. Batas penggunaannya bervariasi tergantung jenis ternak. 4,5% dari total ransum untuk ayam boiler, 2,5% untuk ayam petelur, dan hingga 40% untuk sapi. Harga dari biji gamal ini cukup ekonomis, yaitu sekitar 33.000. Pengelolaan bahan ini dilakukan dengan pengeringan untuk meningkatkan daya simpannya dan mengurangi kandungan zat antinutrisi. Bahan pakan yang kedua yaitu pucuk tebu. Tanaman tebu memiliki nama ilmiah Saccharum officinarum. Berdasarkan klasifikasi bahan pakan yang dikeluarkan oleh National Research Council atau NRC, tanaman tebu termasuk ke dalam kelas bahan pakan ke-1 yaitu hijauan kering dan jerami. Harga bahan pakan pucuk tebu yang sudah dikeringkan yaitu sekitar Rp50.000 untuk per kilo bahan pakan. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam bahan pakan pucuk tebu yaitu diantaranya air sebesar 60,1%, abu sebesar 7,42%, protein kasar sebesar 7,4%, lemak kasar sebesar 2,90%, dan serat kasar sebesar 42,30%. Selain nutrisi, pucuk tebu juga mengandung antinutrisi, yaitu lignin sebesar 14%. Senyawa tersebut dapat menurunkan kecernaan pakan dan nilai gizi yang terkandung dalam pakan, sehingga pertumbuhan dan performa ternak akan terganggu karena asupan energi dan nutrisi yang diserap ternak tidak optimal. Maka dari itu, diperlukan batasan dalam pemberian pakan pucuk tebu untuk ternak. Adapun batas penggunaan bahan pakan pucuk tebu dengan proporsi 60% dari total ransum kering untuk ternak ruminansia dengan catatan disertai suplementasi protein, mineral, dan juga vitamin untuk menjaga performa ternak tetap optimal. Nah, yang selanjutnya itu kulit kopi. Di sini kami menggunakan kulit kopi dari kopi Arabica dengan nama ilmiah Coffea arabica L. Nah, kulit kopi ini termasuk ke dalam kelas keempat dalam klasifikasi bahan pakan menurut National Research Council atau NRC karena kandungan seratnya yang tinggi. Nah, adapun kandungan nutrisi dari kulit kopi ini terdiri dari air sebesar 8%, abu 2,71%, protein kasar sebesar 11,50%, lemak kasar 1,70%, dan serat kasar 18,78%. Penggunaan kulit kopi sebagai bahan pakan juga perlu dibatasi karena terdapat kandungan antinutrisi berupa kafein sebesar 1,36% sampai 4,89%, tanin sebesar 2,47% sampai 4,83%, dan lignin sebesar 52,59%. Nah, antinutrisi tersebut dapat berdampak negatif bagi ternak, seperti penurunan nilai gizi pakan, gangguan metabolisme nutrien, dan juga gangguan pertumbuhan serta performa ternak. Adapun batas penggunaan kulit kopi sebagai bahan pakan yaitu sekitar 20% sampai 30% dari total ransum.
Kulit kopi yang sudah kering dijual dengan harga sekitar Rp11.000 untuk per kilonya. Dan untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bahan pakan High African Stargrass yang mempunyai nama ilmiah Cynodon flectostaceus, merupakan hijauan pakan ternak yang memiliki potensi nutrisi yang baik dan disukai oleh berbagai jenis ternak. High African Stargrass ini termasuk dalam kelas 1 dalam kelas bahan pakan, dengan klasifikasi bahan pakan yang dikeluarkan oleh National Research Council atau NRC Amerika Serikat. Hai ini mengandung nutrisi seperti air 79,39%, abu 9,29%, lemak kasar 0,92%, serat kasar 27,92%, dan protein kasar 15,34%. Namun, perlu diperhatikan bahwa African Stargrass memiliki kandungan antinutrisi berupa ACN (asam sianida) yang cukup tinggi. Nah, untuk batas penggunaan atau pemberiannya yaitu 20% dari total ransum. Untuk mengolah menjadi hay, rumput dipotong dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa hari, sambil dibalik secara berkala untuk memastikan kekeringan yang merata, hingga kadar air mencapai 10-15%. Setelah kering, hay dikumpulkan dan idealnya dipadatkan menggunakan mesin pengepak sebelum disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik untuk menjaga kualitasnya juga. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan untuk komen di kolom Microsoft Excel. Hehe. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum.